melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri itu merupakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa orang beriman itu wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuannya tidak ada lain adalah untuk membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Ya Najib ya, bahwa kita ada hal-hal yang perlu diatur, tapi tahun ini alhamdulillah syukur Kementerian Agama melalui surat edarannya bahwa umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan amalia di bulan Ramadan seperti sholat tarawih berjamaah, kemudian iktikaf, tadarus Al-Qur'an ya, kemudian pengajian, zakat, infak, sedekah dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Tapi satu hal, tetap menerapkan protokol kesehatan ya itu. Kemudian dalam penyelenggaraan ibadah Ramadan juga dan 1 Syawal itu Idul Fitri, pengurus pengelola masjid atau musola harus memperhatikan surat edaran Menteri Agama ya, bahwa ada petugas di dalam masjid itu. Jadi jangan dibebaskan begitu saja ya. Ada petugas, ya petugas ini diminta untuk mengatur jemaahnya yang tidak pakai masker. Kemudian yang kedua yang jarak tetap tidak renggang ya. Silakan untuk melaksanakan sholat dengan jarak yang seperti biasa ya, untuk merapikan dan merapatkan safnya, tetapi kita tetap harus mengatur kesehatan, protokol kesehatan. Kemudian menunjuk pengelola ya, pengelola itu menunjuk siapa yang akan dipercaya untuk mengatur protokol kesehatan itu. Jadi tetap masih harus diterapkan kesehatan dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian bagi pejabat ya, aparatur sipil negara khususnya di Kementerian Agama itu tidak boleh mengadakan kegiatan buka bersama ya, itu ya. Tidak boleh kita melaksanakan sahur bersama, termasuk open house. Khusus untuk para pejabat dan aparatur sipil negara. Itu kira ya. Itulah harapan aku. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian dalam pelaksanaannya mubaligh, para penceramah ya silakan untuk melaksanakan ceramahnya, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, tetapi tujuannya adalah untuk memperkuat nilai-nilai keimanan. Nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan ya, kemaslahatan umat, tidak mengadu domba, tidak memprovokasi dan lain sebagainya ya. Jadi tujuan daripada kitab ceramah itu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan ibadah Ramadan gitu ya. Jadi kita tidak memprovokasi dan lain sebagainya. Itu jangan mengadakan fitnah, itu diminta seperti itu. Kemudian penggunaan pengeras suara. Nah, ya penggunaan pengeras suara dalam surat edaran ini bahwa surat edaran nomor 5 tahun 2020 itu diatur tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid atau di musola ya. Jadi boleh kita menggunakan pengeras suara di luar ya dengan toa. Mau berapa saja silakan toa itu, mau 100 mau dipasang, tidak ada masalah. Nah, tetapi diatur waktunya ya. Kalau misalnya sholat zuhur, 10 menit sebelum sholat zuhur ada senandung Al-Quran, ada salawat Nabi, sehingga apa ya, sehingga orang tahu oh ini akan masuk sholat zuhur ya. Kemudian setelah sholat zuhur ya, matikan yang di luar, hidupkan yang di dalam. Nah itu kan kalaupun ada pengajian, sebab kan kadang sholat zuhur itu ya paling untuk berapa orang saja. Itu yang hadir di masjid itu kan, jadi cukup di dalam itu kan untuk tidak mengganggu yang lain, bukan dilarang ya. Nah jadi sebelum maupun sesudah azan itu ya, sudah azan. Nah tadarus misalnya mau dipakai tadarus ya silakan, tapi di dalam masjid itu saja. Sholat tarawihnya kita menggunakan sound system di luar, tidak jadi masalah itu. Jadi diatur dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022. Nah untuk pelaksanaan itu ya, itu wajib bagi kita selaku masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan karena masa pandemi ini belum berakhir gitu ya. Nah jadi tidak ada hal-hal yang negatif sifatnya apa yang disampaikan dalam surat edaran itu. Nah ini harus kita sosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi kalau masalah protokol kesehatan tuh tetap kita terapkan. Ya, tetap cuman diterapkan. main nyari mungkin sudah agak sedikit lebih longgar dari tahun-tahun kemarinnya. Betul. Dan juga yang masalah
masjid masalah toa tadi boleh dibunyi ke ya cuma tetap baik dengan aturan-aturan tertentu. Ya. Sebelum sholat apa 10 menit sebelum sholat mungkin manusiawi baik ngaji, itu kan. Quran. Kalau sudah itu dilanjut dengan azan masih masuk akal. Sudah semayang ya mati ke. Jangan kaget ya. Ada suara ayat Quran ya, ada suara ngaji udah kati. Nah, itu kan kapan dijenguk udah kati wong itu kan berjam-jam. Enggak tahu waktunya salat zuhur masanya tiba. Nah, sama aja. Sebenarnya aku juga sependapat Ustadz masalah tadarus tadi, yaitu kan kalau misalnya sholat tarawih ya udah apa-apa kalau bukannya apa-apa silakan untuk pakai mic luar. Tapi kalau tadarus kan mungkin ada yang salah. Apalagi kan, kalau bacanya masih ngabak-ngabak. Lebak kan? Siarnya beda kayak beda. Kita juga dari luar ngaji salah itu. Sama dengan azan juga kan. Azan juga ya. Kalau baca ada regenerasi. Kalau suara kita tebegot-begot ya berhenti lah. Kadang nyambung di tengah jalan itu kan. Itu yang perlu diperhatikan macam itu. Mungkin jadi juga pelajaran kita juga bukannya biar masalah azan. Imam juga Ustadz. Jadi kita juga mungkin harus sadar-sadar diri ya. Mundur maju ya sudah biar budak baik. Benar. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada. Kaget di segmen kedua kita tunggu kebersamaan di 380022 untuk tanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan Ustadz kira-kira tadi itu masalah open house buka puasa bersama, nah itu tidak diperkenankan di lingkungan kementerian dan juga instansi-instansi lainnya. Aparatur sipil negara itu ya. Jadi pejabat dan aparatur sipil negara. Nah, itu tidak mengadakan buka bersama, tidak mengadakan sahur bersama dan open house. Kenapa? Ya karena itu kan terlalu banyak ininya yang mudorotnya ya. Memang silaturahmi itu penting ya. Tetapi mudorotnya itu yang harus kita perhatikan. Karena kan banyaknya berkumpul. Kadang kan kapan kita melaksanakan buka bersama kan anak-anak kita yang kecil-kecil itu ajak galau itu ya. Yang tetangga kadang melok juga. Nah, itu kan kerumunnya terlalu banyak. Nah, jadi alangkah baiknya uang open house-nya itu dibagikan kepada fakir miskin. Untuk diimpakkan, untuk disedekahkan. Itu kan itu lebih bermanfaat. Wa fi amwalim haqqun lisail wal mahrum. Nah, jadi dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, jadi dipindahkan. Jadi kita makan bersama itu dipindahkan ke fakir miskin, anak yatim yang memerlukan di bulan puasa ini. Nah, itu dianjurkan seperti itu. Mendatang cuma nak ngeraktirin Najib pacak lah itu. Langsung ya Najib menjadi dewek baik aja itu kan. Jadi intinya tetap boleh dilaksanakan. Maksudnya daripada dilaksanakan buat mudarat lebih baik di lain itu bagi-bagi kue sudah selesai. Tujuannya sama cuma jalannya makan itu kan. Makan juga kan. Tujuannya ngajak makan. Nah, ngajak makan ini ya boleh baik itu ngajak makan ya, itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah tetapi untuk masa saat ini ada orang yang lebih berhak untuk menerima saluran makan kita itu ya kepada fakir miskin ya, orang-orang yang memerlukan dan sebagainya itu. Nah, apalagi dia makan dengan makan lauk-lauk yang lemak ya. Lain dia berdoa. Tapi kalau ngenjuk Cak Kakanwil diajak makan kan apa ya enggak kata apa-apanya ya. Itu cuman terkadang tuh Pak Denny kita nih kalau beda gitu kan ngenjuk wong gerot tadi lemak-lemak aja itu kan. Nah, itu terbalik. Siapa ngenjuk sana yang bagus dikit ngenjuk siapa sianu. Sudah yang biasa baik itu terbalik. Tapi kayak kita bahas masalah itu dari siko ini ya. Baik Bapak Ibu pemirsa Palembang TV di mana berada, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, baik lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko masih dengan Yai Najib dan PLT Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, balik-balik ke masalah tadi Ustadz ya. Kita nih galak meda-meda ke sedekah itu kan. Misalnya nak nganteri siapa, nganteri Kepala Kanwil, lemak dikit aja kita cari pokoknya menduga pempek itu pempek yang paling mahal tapi lemak. Tapi nak nganter siapa? Nganter Cik Maria. Beli bebek 1000 itu. Padahal mungkin kalau Kepala Kanwil
makan pempek mahal itu sudah biasa. Bisa, itu kan? benar. Tapi kalau bagi Cik Maria tadi, Ya. makan pempek yang mahal itu luar biasa. Biasa, Nah, itu mana hukumnya? Dinilai sebagai pekerjaan itu dinilai sebagai suatu ibadah atau dianggap sia-sia? Ya, jadi tergantung pada niatnya. Nah, ya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan itu diawali dengan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau niat tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Nah, kita kan bersedekah ini seperti tadi pempek ya. Kita pempek kapan ngenjuk pejabat, ngenjuk uang besar itu pempek yang mahal-mahal, tempanian. Jauh-jauh hari lah tempah dulu pokoknya untuk ini ya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ya kita harus melihat bahwa dalam hakikat agama itu ya, di dalam memberikan sedekah, memberikan infak, sedekah adalah orang yang sangat memerlukan. Itu dalam aturan agama. Jadi kalau kata Rasulullah dalam Al-Qur'an dikatakan lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu kan. Jadi jangan kamu mengatakan bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Hakikat beriman itu adalah memberikan sebagian hartamu yang paling engkau cintai kepada orang yang membutuhkan. Itu yang paling kita cintai. Kalau yang tadi ya memang butuh mereka, tetapi ada orang yang lebih membutuhkan lagi, yang pempek lemak tadi. Karena dia tidak pernah merasakan mana lemaknya hidup. Pempek 10.000 beda dengan yang 20.000 ya. Yang 1.000 dengan yang 20.000 beda kan? Nah, jadi oleh sebab itu yang paling kau cintai itu maksudnya apa? Di sini Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ngenjuk uang itu yang terbaik. Ngenjuk itu. Jangan milah-milih. Kita pilih-pilih, ini untuk ini untuk bos, ini untuk anak buah, itu kan. Nah, ini yang terjadi karena niatnya lah beda itu, niatnya beda. Nah, kalau niatnya beda, Rasulullah mengatakan wa innamal likulli imri'in manawa, dan yang kau niatkan itulah yang akan menjadi kenyataannya. Jadi tapi kalau kita berniat untuk Allah dan Rasul, bahwa melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan nilai yang lebih daripada itu. Nah, jadi oleh sebab itu ya artinya ya boleh kita memberikan yang terbaik untuk pejabat, untuk bos kita boleh, tidak jadi masalah. Tetapi tidak ada salahnya kita juga akan memberikan yang terbaik bagi para fuqara wal masakin. Itu kan orang yang membutuhkan. Kita angkat telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Siapa? Apate. Di mana Apate? Kenten. Lah boleh berapa hari puasa nih? Sehari apa boleh 2 hari? 1 hari. Baru boleh sehari ya? Apa dia nak ditanya dengan Ustaz ni? Soal doa berbuka puasa Allah masa sentuh. Ya. Dibaca puasa apa sebelum puasa macamnya tu. Macamnya tu sudah buka apa sebelum buka Terima kasih tak? Ya. Okey, makasih ya. Nah, doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, itu kira-kira dibaca sebelum pas kita nak negok banyu itu. Apa sudah negok banyu itu? Ya. Jadi kata Rasulullah dalam satu hadisnya, farhatani lis-shaimin. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama li iftar, waktu dia berbuka ya. Nah, itu waktu akan berbuka itu ada waktu-waktu mustajabah kata Rasulullah. Di saat sekitar 5 menit sebelum ya, itu waktu mustajabah. Makanya Rasulullah selalu berdoa di Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu waktu dia ingin berbuka puasa. Jadi banyak-banyak tuh. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, itu doa tuntunan Rasulullah. Nah, doa untuk Allahumma lakasumtu itu dibaca sebelum kita berbuka. Kenapa dibaca kita sebelum berbuka? Karena ada Allahumma lakasumtu, ya Allah, untuk mulah aku berpuasa ini. Wa bika amantu, untuk mulah ya Allah aku beriman. Allah melakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, ya, berkat rezekimulah aku dapat beriftar, berbuka puasa. Nah, jadi kita membaca doa itu adalah waktu sebelum kita menelan sesuatu dalam tenggorokan kita. Nah, itu makanya dalam ajaran agama sebelum melakukan sesuatu harus dengan mengingat Allah. Nah, termasuk berdoa
Itu mengingat Allah. Sebelum kita makan, ingat dengan Allah. Sebelum kita tidur, ingat dengan Allah. Sebelum kita begawe, ingat dengan Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu, ingat dengan Allah. Minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan. Nah, jadi doa waktu kita akan beriftar itu luar biasa. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah ketika dia akan beriftar itu selalu banyak-banyak membaca doa. Doa yang diajarkan oleh Muhammad SAW, termasuk doa pada saat kita ingin berbuka puasa. Itu sebelum. Jadi jangan sesudah. Ya kalau sesudah ya tidak kenal. Baik, kita akan telepon berikut. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Apit di Mabang. Pak Apit di Lemabang. Mau nanya ini Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz, saya ini setiap bulan suci Ramadan ini sering diuji tuh. Diuji ini bukan dengan Allah tapi dengan orang lain. Orang ini galak ngabit rumahku, galak ngatoi aku. Ya. Nah, terus kita tanggapnya gimana Pak Ustaz? Pas bulan puasa be apa wong temabit dengan ngatoi itu? Iya, betul Yai. Bulan-bulan lain tak temabit wong itu. Tak ada ngatoi. Rombongan malahan dia ngajak tuh Yai. Mabit di rumah itu? Iya, ngajak rombongan. Oh, kalau rumah itu tengah jalan mabitnya itu. Kita nih bagaimana saya nangkap ini Pak Ustaz? Iya, lah berapa tahun wong itu mabit di rumah bulan puasa nih? Tiap tahun Pak Yai. Oh ya, adu ke polisi. Oh, jangan adu ke ustadz ini. Kaki aku ngawak yang polisi itu. Gimana Pak Ustaz nangkapinya? Saya ini lagi puasa, katanya kalau kita marah-marah orang puasa kita batal pahalanya. Tapi tidak maksud buat, tapi orang itu bikin saya emosi Pak Ustaz. Ya, di mana nyo Lemabangnya tuh? Di Penyaringan. Oh, Penyaringan sini lah, Ya, aku ngewang yang kita main Pak Hafid. Beri nasihat buat saya Pak Ustaz. Iya. Mau kasih Pak Hafid ya? Pak Ustaz. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau jadi gawe bu, setiap abang puasa mabit ngomong dulu Iya. Nah, coba anda nanggepnya di mata Islam lah mungkin. Iya, jadi mak ini ya. Di mata agama lah kan. Jadi salah satu makna puasa itu ada artinya kan menahan. Menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, termasuk mengurangi nilai ibadah puasa. Ya. Jadi yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari itu kan batal ya. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, termasuk menahan sesuatu yang dapat mengurangi nilai pahala puasa. Nah, itu kan kalau kita sabar terhadap apa yang dilakukan oleh wong tadi, ya dibabitnya terus kita dianu ke kan. Nah, itu termasuk nilai-nilai ibadah puasa sudah ada dalam diri kita. Kita dapat menahan, tidak marah, tidak males. Sebab dia ana soim kata Rasulullah. Kalau ada wong yang ngajak bertengkar, ngomong aku soim, aku lagi puasa. Jadi artinya bahwa ajaran Rasulullah ya itu mengajarkan untuk selalu mengingatkan diri kita dan orang lain bahwa kita ada dalam keadaan situasi berpuasa. Nah, kesabaran. Karena apa? Ya, dalam satu maqal dikatakan man sobaru zupiro, siapa sabar berhasil. Itu kan menahan kesabaran. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat, mungkin Allah menguji kita, menguji sejauh mana kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di saat kita ditimpa musibah, di saat kita sedang dianu kuwok kita dianjurkan untuk istighfar. Istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin aku pernah berbuat dosa. Itu kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk kita menyadari diri bahwa mungkin ini ada dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, makanya disuruh untuk istighfar. Rasulullah ya istighfar dalam sehari itu 70 kali beliau istighfar. Walaupun beliau itu maksum, tidak kati dosa. Tapi dia istighfar 70 kali sehari semalam. Nah, kita ini kan banyak sekali perbuatan dosa, baik sengaja maupun tidak disengaja. Makanya ya yang paling baik itu adalah kita beristighfar kepada Allah terhadap perbuatan kita yang dilakukan selama ini. Nah, mungkin Allah mengingatkan kita, hai si fulan, ya, kau tuh banyak dosa.
Iya. Nah, supaya kau banyak-banyak ingat beristighfar kepada Allah, gitu kan. Nah, jadi sabar, yang kedua istighfar, dan yang ketiga jalin silaturahmi. Nah, mungkin kita tahu yang mabit itu siapa, misalnya kan. Iya. Nah, kalau kita tahu si Anu, si A misalnya, kita gari rumahnya, tapi jangan emosi, Iya. tidak ya. Nah, mungkin dia pengen apa namanya, dia tuh kepengen kita tuh sama-sama dengan dia, supaya nyambung silaturahmi, ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin bicara ke dia, ya, Iya. kita, apalagi bangun sahur di mabit dia kita, ya, nah itu. Nah, jadi sambung silaturahmi. Mungkin dia merasa kalau mau langsung bertemu sama kita takut. Ya. Ya. Paling-paling melalui kode-kode macam itu. Kode-kode tadi. Nah, itu ya. Sama cak nak maling. Iya, nah Saru jadi nak masuk membabit dulu betul iya, nih. jadi bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga hambaku itu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, jadi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya, datangi tidak apa-apa. Bila perlu ngajak yai. Iya. Nah, kapan datang tadi? Bawa Anda apa bawaan pempek. Mungkin dia ada kunjuk pempek dia kan, Iya. ada rezeki. Nah, mungkin dari sana dia akan terasa tergugah, itu kan. Iya. Membawa sesuatu. Ya, gawat batu babitan dia tuh lah. Nah, iya, jangan kalau batu babit ke lagi namanya. Mana agak nganter ke batu gawat kau. Kata Rasulullah ya, ini apa ya. Jadi iringi perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Jadi iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Nah, itu kan. Nah, itu jelas itu kan. Itulah Pak Hafiz kalau jawaban dari seorang ustadz. Nah, kalau jawaban dari Yai Najib, aman dia mabit rekam. Mabit rekam. Ada polisi. Ada polisi. Ada polisi. Itu kan. Aman jawaban dari Ustadz Denny itu sabar. Jawaban aku rekam itu. Aman dia kendaknya tiap tahun nak mabit, kamu tak tiap hari. Ada lagi ya. Jadi kalau ada wong menzolimi kita, ya, wong galak-galak ke kita, itu menghapuskan dosa kita itu. Menghapuskan dosa. Jadi dosa kita itu diambil oleh dia. Pahala kita bertambah. Nah, itu. Nah, jadi artinya segala sesuatu itu jangan kita berprasangka jelek. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau anggap itu jelek itu baik bagimu, kata Allah. Dan boleh jadi yang kau anggap itu baik itu jelek bagimu. Nah, jadi kita tidak boleh berprasangka terhadap apa yang terjadi pada diri kita ini. Jadi kita prasangkakan positif. Semua yang tertimpa pada diri kita itu ini ada nilai-nilai ritual, ada nilai positifan yang ada pada diri kita. Nah, termasuk juga kita menanggapi masalah-masalah hidup, termasuk yang galak mabit tadi. Ah, itu kan. Aku tuh heran baca ngapa nak tiap tahun itu Ustaz. Coba tiap hari. Iya, itu tadi. Baca rasa melempar di mana di Mekah itu Iya, melempar jumroh. Jumroh. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022 nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat sponsor-sponsor kami dari Beras Raja, dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa Hos, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cik Susan, dan Dawud Inyong. Nah, di antara makanan ini, Ustaz yang lemak, usaha muda. Pokoknya kapan ada sedekah, usaha muda makanlah. Makanlah. Kan? Nah, siapa makannya jadi mudah. Ya, boleh mudah. Baik, pemirsa Palembang TV di 380022, kita tunggu kebersamaannya. Nah, balik ke masalah pengeras suara tadi. Jadi kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang pacak nonton ini jangan dijadikan permasalahan pengeras suara tadi. Benar. Jadi boleh intinya disuarakan, cuman di waktu-waktu tertentu. Nah, apalagi kaget biasanya Ustadz musim lapak-lapak puasa, lapak-lapak hari ayo kaget kan banyak amil-amil zakat ini sudah berkumpul di masjid. Nah, terkadang
misalnya dia berkumpul jam 8, nah mulai jam 8 tuh lah dia ngeras ke suara ayat suara Quran, macam-macam lah. Nah, Iya. ya memang sih memang yang dibunyi ketut tuh tidak mungkin lagu dangdut Iya, itu kan. iya. Yang dibunyi ketut pastilah nada-nada Islami Iya, saya itu kan. betul, Cuman ya betul. mungkin bisa lebih diatur lagi saya itu. Betul. Nah, itulah. Jadi edaran Surat Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 itu ya. Jadi ngatur tentang suara volume azan, volume masjid. Ya. Toa itu ya. Toa. Ya, Bukan jadi- volume azannya, tapi bukan volume azan masjidnya. bukan ya. Volume toa. Volume toa itu. Volume toa itu yang diatur itu. Jadi bahkan ada waktu kita mengaturnya di luar ya, untuk suara luar, ada suara dalam itu yang Ya. diatur. Nah, itu yang diatur. Nah, jadi bukannya kita ngatur azannya bukan. Azan tidak diatur karena memang itu adalah tuntunan syariat ya. Ya, yang diatur oleh Bapak Menteri kita ini adalah sebelum azan, sesudah azan, tidak ya. Waktu sholat berjamaah, waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur tadi asar misalnya kan, itu kan imam tidak bersuara kan? Ya. Ah, itu jadi bersuara ya cukup di dalam baik. Ya. Ya. Kalau waktu isya, maghrib, isya, subuh kan suara ada. Nah, boleh tidak apa-apa nak dianukan itu. Ya. Iya, suara di luar tidak apa-apa. Tapi waktu kita berzikir bersama itu cukup di dalam. Kan itu kan. Jadi diatur keberadaan volume suaranya tadi ya. Nah, itu. Kemudian kalau seperti yang Yai contohkan tadi waktu menjelang hari raya Idul Fitri banyak pengurus amil ini kan untuk menyemarakkan supaya orang banyak-banyak membayar zakat secepat-cepatnya itu ya itu silakan saja tetapi jangan ada unsur penggangguan dengan masyarakat lain. Takutnya ada alung sakit tidak ya. Takut sakit ini kan kalau suara-suara apa yang bisa mengganggu ketenangan itu kan bisa lebih sakit. Nah, itu kan. Jadi diatur baik. Nah, itu diatur. Nah, seperti hari raya itu bayar zakat kan kita sudah ngumum ke bila perlu zakat itu dijemput bola. Jadi digedor. Digedor. Ayo Bapak Ibu bayar zakat. Ingat ke macam itu. Kan itulah tujuan amil. Jadi amil itu pegawai jangan nunggu baik. Amil itu dia jemput bola. Jemput bola. Nah, itu pekerjaan amil. Makanya amil mendapat sebagian daripada hasil zakat. Itu karena apa? Mustahiknya masuk amil karena dia begawe. Iya, tidak berdukungan baik. Nah, itu kira-kira. Baik pemirsa Palembang TV di mana baik berada, masa kita tunggu kebersamanya di 380022, tapi sudah yang siko ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, baik lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko dan masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Baik pemirsa Palembang TV, saatnya kuis beras raja, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa Palembang TV, di 380022 kita tunggu kebersamanya. Nah, Ustadz tadi bahas sedikit masalah zakat. Yang info yang kami dapat, Ustadz selain Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan juga sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan. Nah, kira-kira program kerja dari BWI di bulan Ramadan ini, cuman Ustadz Kano kan biasanya bulan puasa ini identik dengan berzakat, berwakaf. Nah, cuman sebelumnya apa beda antara BWI dengan Basnas itu? Oh ya, baik. Jadi ini ya. Jadi kalau perbedaan antara BWI dengan Basnas itu beda, jauh bedanya. Jauh. Ya. Karena kan selama ini kan kita kan identik dengan Basnas. Mungkin kalau BWI. Jadi kalau Basnas itu adalah menerima seluruh zakat, infak dan sedekah, zakat, infak dan sedekah, hibah umat muslim, Nah, itu mustahiknya 8 asnaf. Dia punya 8 yang berhak untuk menerima, hasil daripada pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Sementara BWI itu adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini BWI ini adalah menerima wakaf baik wakaf produktif maupun non produktif. Seperti tanah,
Itu gedung. kalau tanah itu termasuk wakaf non produktif. Iya, tanah itu produktif dan non produktif juga. Tanah yang non produktif itu bisa dijadikan produktif. Ya. Nah, ini ada tanah di pinggir jalan. Age pengurus BWI dia tanah itu dijadikan untuk minimarket, dijadikan untuk pom bensin, dijadikan untuk hotel, dijadikan untuk rumah sakit. Nah, jadi produktif dia. Jadi produktif. Nah, itu tidak masuk ke dalam ranah zakat. Ya. Karena zakat. Karena sifatnya kalau zakat ini untuk mustahik yang dalam asnaf, kalau wakaf untuk ibadah sosial. Nah, itu bisa dibangunkan untuk apa namanya proyek-proyek ya, bisa dibangun untuk jalan, jembatan ya. Jadi ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan itu boleh. Zakat itu bagi umat muslim. Wakaf itu boleh non muslim juga, bisa mengeluarkan wakaf. Ada istilah berbagi, tali kasih. Nah, itu kan istilah wakaf itu. Yeah. Istilah wakaf-wakaf semua. Nah, jadi oleh sebab itu ya, dengan adanya negara ya itu mengelola dan mengundang-undangkan baik undang-undang zakat maupun wakaf ini mengatur agar potensi yang ada bagi umat muslim ini ya jangan liar. Jangan liar. Jadi ada yang ngurusinya. Yang ngurusinya inilah disebut kalau wakaf nazir. Kalau yang zakat namanya amil. Kalau yang berwakaf namanya wakif. Ya. Nah, kalau pemanfaatkan harta wakaf itu namanya mauqufun alaih, ya. Pemanfaatan harta wakaf. Nah, kalau pemanfaatan harta zakat itu bisa untuk konsumtif, bisa juga untuk produktif. Nah, kalau wakaf itu harus produktif, tidak boleh konsumtif, tidak boleh dimakan habis. Dia harus tetap harta wakafnya itu tetap ada, sementara hasil daripada wakaf itu sendiri bisa dibagikan kepada para untuk ibadah sosial kemasyarakatan itu. Jadi wakaf tadi itu berarti kalau zakat tadi sifatnya harus orang muslim. Tapi kalau wakaf itu boleh non-muslim. Boleh. Itu. Boleh. Jadi kalau misalnya boleh sumbernya itu boleh. Jadi kalau misalnya ada orang non-muslim nak nyumbang berwakaf di tanah, boleh. Boleh. Jadi dia datang ke BWI. Iya, BWI. Nah, ini kaget BWI dia membentuk nazir. Pengelola tanah itu mau diapakan tanah ini. Nah, dia akan mencari donatur-donatur ya untuk mengembangkan tanah itu menjadi tanah yang produktif. Itu. Dibangunlah ruko. Ya, sementara tanah itu tidak boleh dijual beli ke, tidak boleh dijual beli ke, tidak boleh dialih fungsi ke, sesuai dengan tujuannya. Tujuan di awal. Tujuan di awal. Nah, kalau kita berwakaf duit itu, Ustaz, boleh dimbek kayak duitnya itu? Tidak begitu ya. Jadi kalau kita berwakaf dengan uang, misalnya itu Yai ada deposito 1 miliar nih. Benar. Ya. Nah, hasil deposito ini aku wakafkan. Ya. Nah, aku wakafkan. Yang 1 miliar ini aku ada jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Dan itu balik lagi. Dibalikkan lagi yang 1 miliar tadi boleh, tidak apa-apa. Jadi masalah. Jadi kita tuh hanya membagi ke itu bagi hasilnya baik. Bagi hasilnya baik. Kalau di dunia syariah. Iya. Jadi bagi hasilnya baik, tapi pokoknya tadi tidak punya wong, tetap punya kita. Tetap. Jadi misal, tapi maksud kami Ustaz, duit 1 miliar itu harus diinjak dulu ke BWI. Iya, harus ada akadnya. Harus ada akad. Karena mengelola 1 miliar ini haknya nazir. Dalam waktu yang sudah ditentukan tadi perjanjian. Dan itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Tapi kalau misalnya duit wakaf ini, misalnya aku nak mewakafkan duit 1 miliar. Duit 1 miliar itu ada di bank A. Itu kan ada di bank A. Sedangkan BWI tadi itu punya rekening di bank B. Itu kan. Apakah kami itu harus memindahkan dulu uang duit dari bank A ke bank B, atau duit tadi tetap di bank A tapi bagi hasilnya tiap bulan diinjak ke tidak bank mesti B. dipindah ke tetap di bank yang A tadi, tapi hasil pemanfaatannya tadi balik ke bank yang punya BWI. Tinggal lagi kita kontrak dengan BWI ini selama setahun. Jadi tiap bulannya ke hasilnya manfaat ke BWI. Itu. Jadi makanya tidak akan habis wakaf itu. Benar. Beterus dia beterus, kan. Iya, beterus. Jadi misalnya targetnya nak bangun apa? Buat sumur bor, misalnya buat sumur bor. Selagi sumur bor itu belum selesai pemanfaatan itu ajukanlah dulu. Kalau selesai lagi. Nah, itu luar biasa itu. Jadi maksudnya tuh
duit besarnya tidak ada hilang. Tidak hilang, malah bertambah. Ya, itu juga mungkin dengan mengubah paradigma kita Iya. bagi masyarakat yang selama ini kan amalan sudah berwakaf itu hilang. Tidak hilang, Itu tidak kan, mesti harus hilang. Ya, berarti di sekarang ini sudah kemajuan zaman berwakaf itu Oke, tidak boleh, harus hilang boleh. gitu kan. Nah, tapi kalau dalam tuntunan agama, tuntunan agama kita, ya, kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidak usah nyengok. Iya. Itu kan kata Rasulullah, warajulani ada Rasulullah mengatakan bahwa tasaddaqa bisadaqatin fa akhfa hatta ya'min yamin wala ya'min shimal. Jadi kita bersedekah itu yang paling baik adalah memberikan sesuatu dengan tangan kanan, ya, memberikan tangan kiri tidak usah jengok. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah memberikan sesuatu itu, biarkanlah Allah yang akan menilai pahala kita, ya. Artinya kalau memang sudah kita itu kan, ya sudah laju lah. Bacalah Allah yang akan. Tapi BWI juga tidak akan tidak akan menghilangkan pokok daripada yang berwakaf itu, tidak. Tetap ada. Dan itu tidak bisa diganggu-ganggu itu. Yang diganggu, tidak pacak dihabisi dia yang satu itu. Yang 1 miliar tadi. Yang boleh dimanfaatkan adalah hasilnya tadi. Itu. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih buat sponsor-sponsor kami dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bay Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, dan Daud Inyong. Baik pemirsa Palembang TV, masih kita akan membahas masalah-masalah agama Islam pastinya. Nah Ustadz, balik lagi ke masalah BWI. Ini berkantornya di mana Ustadz? BWI ini ada di Karangteranda, di dekat ini dekat di dekat Makrayu. Oh, di Makrayu situ. Di Makrayu itu, Simpang Pak SPM itu ya? Ya, dekat sana lah, jalan situ lah. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah diresmikan ya oleh Pak Gubernur, dan sekarang sudah jalan, Dan alhamdulillah kepengurusan BWI secara bertahap nanti kita sosialisasi ke kabupaten kota tentang keberadaan BWI. Karena memang begini juga ya, ngajak uang berimpak, bersedekah, berzakat, berwakaf itu memang payah. Iya. Karena kapan kita datang lah, lu pikir aja pasti minta tuh lah bapak ini katanya kan. Ngajak makan lagi sahur ya, itu kan. Nak makan lagi payah katanya kan, apa nak berwakaf, beda ya. Nah, tapi yakinlah bahwa apapun yang kita berikan di jalan Allah itu Allah akan balas. Allah akan balas. Jadi kalau kata pepatah Arab, man lahul mal falyatasaddaqu bimalhi. Man lahu ilman falyatasaddaqu bi ilmi. Man lahul quwwah falyatasaddaqu bi quwwati. Siapa yang punya harta, ayo sedekah dengan harta, berimpak, bersedekah, berwakaf dengan hartanya. Tak punya harta, punya ilmu. Beda ya? Nah, Cak Yai kan punya ilmu. Tapi duit banyak juga duitnya. Jadi bersedekah dengan ilmu. Dengan ilmu. Tak punya harta, tak punya ilmu, minimal berdoa. Nah, jadi jangan kalau ada orang meminta untuk bersedekah berwakaf ya, jangan kita katoi. Minimal aku pacak berdoa wae. Jadilah. Nah, itu caranya itu kan. Cuma galak juga, maaflah aku tak pacak, aku yang pacak berdoa. Oh, membaca berdoa, pacak galau. Iya. Jadi artinya kan kita menjaga hati kita masing-masing. Nah, BWI ini ya insyaallah mudah-mudahan kita akan punya program ya. Program kita pertama kita sudah dapat ada salah satu wakaf dari wakif ya, yaitu Bapak almarhum Bapak Azam Romli. Beliau mewakafkan bangunan masjid ya, kemudian beserta tanahnya ini lagi diproses untuk ikrar wakafnya. Kemudian nanti akan kita buat klinik. Nah, di sana kita akan memperdayakan hasil wakaf itu ke sana. Nah, nanti kalau sudah selesai itu dimanfaatkan untuk umat, untuk orang banyak, kita akan cari lagi. Dan di daerah-daerah itu juga kan macam-macam. Di OI misalnya ada tanah yang tanah wakaf tidak tergali ya, tidak termanfaat. Apa yang cocoknya? Oh, mungkin perikanan. Nah, ini kita kerjasamakan dengan dinas perikanan. Nah, mungkin di pagar alam sayur mayur misalnya kan ada tanah wakaf yang besar lebar tidak dimanfaatkan. Nah, kita kerjasama dengan dinas perkebunan dengan perkebunan dan kehutanan. Nah, itu juga ada cocoknya untuk peternakan, kita dinas peternakan. Nah, itu yang kita akan adakan MOU
MOU ya. Nah, sehingga potensi tanah wakaf yang ada di masyarakat ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita bermanfaatkan. Nah, alhamdulillah syukur BW ini bukan hanya di provinsi, tapi ada juga di kabupaten kota ya, di bawah kabupaten kota. Nah, secara bertahap insya Allah sudah lebaran akan kita laksanakan dan alhamdulillah tahun 2022 ini kita mendapatkan pendampingan dana ya dari pemerintah provinsi. Insya Allah itu akan kita laksanakan sesuai dengan pengajuan kita dan kami mohon doa juga ya supaya BW ini dapat dikembangkan ya. Amin. Itu Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, saatnya kuis kurma, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, saatnya kuis. Masih kita tunggu ke siapa nak bertanya-tanya, siapa nak menjawab kuis. Ini ada 2 pertanyaan. Hadiahnya ada beras raja seberat 10 kilo. Nah, kaget pacak dimbek di Pal TV. Siapa yang menang kaget bawa fotokopi KTP dan ingat ke harinya hari apa. Ya. Nah, jadilah 10 kilo ini. ya. Baik, di 380022 kita tunggu ke. Halo, assalamualaikum. Beras raja mantap kata tandingannya. Wah, lah tiap tahun caknya melok ini. Dengan siapa di mana? Mukhtar di Demang. Muhtar di Demang. Puasa tak Mang Muhtar? Ya, alhamdulillah. Puasa, dah boleh berapa hari? Yang kedua aku hari ini. Oh, lah kedua ya. Pertanyaannya, apa nama perusahaan produksi beras raja? A. PT Jalur Panen Raya, B. PT Belitang Panen Raya. B. PT Belitang Panen Raya. Nah, sudah agak embek lah hadiah di Pal TV Ya, Ingat ke hari apa Salam, tembang ya raya okey. Baik, masih kita tunggu ke kebersamanya di 380022. Ini hadiah ini pacak dimbek hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore di Pal TV. Jangan lupa ngawak fotokopi KTP asli sama fotokopi identitas. Nah, itu jadi syarat untuk ngembek Ya. Jadi tak usahlah ngawak kartu BPJS, tak usah kartu KIS, tak usah digawak. Cukup KTP baik. KTP baik. Baik, halo, assalamualaikum. Belum ada Jadi ini beras ini 10 kilo. Lumayan lah Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Siapa ini? Halo. Akib, halo. Ah? Akib. Najib. Akib Yai. Akib. Akib Yai. Ya, lama. Tahun berapa Kib lahir Kib? Akib. Iya, Yai. Akib apa Akil? 67. Oh, sesuai nama Akib 67. Akib, Akib. Iya. Mang Akib, Bang Akib 67. Cak itu kan lahir. Paspornya apa Bang Akib? Beras raja, mantap kaki tandingannya. Ya, balik ke mana Bang Akib nih? Balik ke Papera. Hah? Papera. Dwi Kora, Pak sini lah Papera, yo. Iya. Papera. Oh, Papera nih. Iya, Di- tetap Pak TV ya. Papera di depan inilah Agista inilah. Sebelah Dwi Kora. Oh, sebelah Dwi Kora. Iya. depan ini lah, ya. Pacap jalan Pak tinggal beras ini menang Apa tema nunggu buko? Apa tema anten-anten nunggu buko hari ini? Marhaban ya Ramadan. Oh, dari jam berapa nonton Bang Akib? Dari mau buka ya, dari Belum buka. Kata kawin lain cak Bang Akib nonton ini Iya. Nunggu beras raja. Iya. Ya sudah, kakek Mbe hadiahnya Bang Akib ngawak fotokopi KTP ngawak KTP. Itu. Salam. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, itu dia tadi persembahan kuis kurma, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.
Baik, pemirsa Palembang TV masih di acara Antena Tunggu Buku. Nah, itulah Ustadz antara beda wong nelpon nanyo dengan wong nelpon jawab pertanyaan. Kalau wong nelpon nanyo masalah tadi ngeret kalau ngomong baca ini. Ini kalau kuis cepet ya kan? Oh, jelas itu. Nah, Ustadz kira-kira di penghujung acara Antena Tunggu Buku hari ini di edisi 1 Ramadan ada tak kesimpulan atau apa yang disampaikan dengan pemirsa Palembang TV? Ya, baik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira akan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Nah, hadis ini kita pahami bersama, fariha di sana bahwa kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan fisik, non fisik kita ya. Dalam ajaran agama, Rasulullah Muhammad SAW ketika akan masuk bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, dia mempersiapkan fisik secara luar biasa. Yaitu dengan cara menyiapkan vitamin, ya, menyiapkan makanan-makanan yang bagus, yang enak-enak dan sebagainya. Dan bahkan rezeki yang 11 bulan dia kumpulkan, itu rezekinya ditabungkan untuk dibelanjakan di bulan Ramadan. Nah, jadi kegembiraan seperti ini bukan hanya gembira akan masuknya, tetapi lebih daripada itu, gembira di saat kita melaksanakan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang wajib akan dilipat gandakan. Yang sunnah itu sama dengan nilai wajib. Nah, bahkan sholat malam selama ini mungkin kita tidak melakukan ya, dengan sholat tarawih, witir, membaca Al-Quran, bertadarus, berzikir, dan setiap saat kita melakukan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Dalam hadis lain, riwayat lain mengatakan bahwa Allah akan membuka pintu surga dengan selebar-lebarnya dan akan menutup pintu neraka dengan setutup-tutupnya. Jadi ditutup rapat benar. Nah, artinya maksudnya apa? Bahwa perbuatan umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini itu akan dilipat gandakan yang luar biasa. Sementara perbuatan-perbuatan yang dosa itu selalu dihindarkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa saat ini dia sedang melakukan ibadah puasa. Jadi oleh sebab itu kegembiraan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan amal-amal soleh, dengan ibadah yang banyak, dengan zikir yang banyak, dengan bertadarus yang banyak, dengan bersilaturahim dan memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang memerlukan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah mengatakan Abdulus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Yang paling abdul sedekah itu adalah sedekahnya di bulan Ramadan. Wa abdul ibadah fi Ramadan qiraatul Quran. Yang paling abdul ibadah umatku di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jadi mari kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap nanti kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, dan derajat muttaqin ini adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, caknya sama ini dulu rangkaian acara Antena Tunggu Buku kita di hari ini 1 Ramadan 1443 Hijriah. Aku Yai Najib dan Ustadz Denny pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap saksikan acara Antena Tunggu Buku selama bulan Ramadan dari jam 5 kurang sedikit sampai jam 5 lebih banyak. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada sponsor-sponsor kami. Terima kasih kepada Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bayi Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, dan Dawud Injong. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.